والمرسلين ولجميع الأنبياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة ونصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات ببركة هذا المسجد وبركة هذا المجلس وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 25. Baris ke-6 dihitung mulai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Ketiga daripada syarat hendak rumah tangga kita, hubungan kita suami istri menjadi harmonis, yaitu ketiga menahan diri dengan penuh kesabaran atas perbuatan istri yang menyakitkan hati. Jadi bagi suami itu dia disuruh untuk bersabar seandainya ditakdirkan mempunyai istri yang kurang bagus perangainya, kurang bagus akhlaknya. Contohnya misalnya bininya perangutan, pemamaian, apalagi bisa menyemek down laki misalnya. Nah, jadi sabar menyakitkan hati bisa juga menyakitkan fisik, tapi menyakitkan hati ini lebih lah daripada biasanya menyakitkan hati, Bang. Jarang Bang namanya menyakitkan fisik, menampiling itu jarang, Bang. Jadi KDRT kekerasan dalam rumah tangga itu bukan cuma laki menganiaya bini, bisa juga bini menganiaya laki, itu KDRT juga. Kalau misalnya terjadi KDRT bini menganiaya laki fisik, maka laki disuruh bersabar. Bersabar itu kadang membalas baik dengan ucapan kadang membalasnya ataupun dengan fisik. Ya, ada juga bini pemamaian, saya tampilnya bininya ada menjawab pakai montong, ada menjawabnya pakai tangan, kita tampilnya bininya. Nah, itu ada sabar. Menahan diri, maka menahan diri dengan penuh kesabaran ini itu pahalanya gonol. Kemarin disebutkan pahalanya seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nah. Cuman kalau punya istri yang kurang bagus perangainya tuh jangan dilihat akan.
Biar aja bini kok nang kayak itu nyaman aku dapat pahala terus, pahala sabar. Jangan juga kayak itu dipadehi juga bini, artinya ya ini kan boleh lawan laki kayak ini. Nah, akhlak nang mulia itu kayak ini lawan laki. Nah, dipadehi juga tah bini. Keempat, memberikan kebahagiaan kepada istri, yakni memenuhi apa yang menjadi keinginannya dengan penuh kebijakan. Membahagiakan bini nih. Maksud penuh kebijakan ini apabila nang inya ingin ini kita penuhi itu kadang melanggar akan apa tuh? Kadang melanggar larangan Allah. Keinginannya ini nah wajar-wajar saja. Sebab dia adalah orang yang lemah akalnya serta agamanya. Lemah akalnya maksudnya ini begini ini biasanya lebih mengutamakan perasaan daripada akal. Lemah agamanya ini maksudnya nih banyak aja mau binian tuh alim-alim bahkan lebih pintar daripada lakian. Maksudnya lemah agamanya ini kayak ini. Inya tuh dalam sebulanan tuh pasti ada sembahyang. Ya haid. Itu maksudnya lemah agamanya. Bila sebulanan tuh pasti kada kawa nyapai Quran, haid. Kada kawa sembahyang. Kalau kita kan kada ada haid. Kada ada nipas. Nah kalau bini itu ada haid, ada nipasnya. Cuman kalau orang Islam ini, alhamdulillahnya nih nikmat dari Allah Ta'ala orang Islam. Kalau wabinian haid keluar darah haid berarti itu menjadi kifarat, menjadi penghapus bagi dosa-dosa perempuan itu. Di situ pulang alhamdulillahnya jadi orang Islam bebinian nih. Haid itu Allah menciptakan haid bagi orang Islam ada sia-sia. Keluar darah haid itu keluaran juga dosa-dosanya. Walaupun dia kada kawa sembahyang, walaupun dia kada kawa puasa, tapi kawa aja kalau membaca salawat, membaca istighfar, membaca tasbih orang haid boleh aja. Bahkan membaca Quran boleh kalau niatnya membaca zikir. Orang haid nih, orang haid boleh membaca Quran tapi niatnya berzikir kepada Allah, bukan niat membaca Quran. Kalau niat membaca Quran haram tanpa menyentuh Al-Quran lah, menyentuhnya haram. Binian dah. Kalau misalnya binian nih apa di bisa bata tambak, bisa beri banyu. Datangai orang misalnya anu jar, cil, anu anak ulun nih penggaringan minta bang banyu, maksudnya minta tawarakan. Maka akhirnya haid nih, maka boleh, tapi niatnya jangan niat baca Quran. Misalnya hendak membaca Fatihah dengan niat syifa, dengan niat penyembuh, dengan niat zikir, baca ayat Al-Quran, surah Fatihah misalnya, dengan berkat surah Fatihah semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Tapi niatnya kadang baca Quran, kadang baca berzikir kepada Allah. Boleh orang haid baca Quran tapi niatnya zikir. Namun niat baca Quran haram. Orang haid, orang nipas, apakah lagi baca salawat, baca istighfar, baca burdah, tolak bayasinan, haid nih, bibinian haid nih, tolak bayasinan, padahal haid boleh. Waktu orang baca yasin boleh juga membaca yasin tapi niat berzikir. Apalagi hafal aja Allah baca yasin babal. Nah, apabila mengikuti orang dah, tapi jangan menjapai buku yasinnya.
Nah, boleh orang junub mencapai yasin. Nah, jadi bibinian itu dia punya kekurangan, kelemahan di segi akal dan di segi agama. Maksudnya tuh kebanyakan perempuan ini lebih mengutamakan perasaan daripada akalnya, dan lemah agamanya. Maksudnya dalam sebulanan tuh ini ada nangkar sembahyang, ya kalau awal puasa, ya haid dah. Itu maksudnya. Di dalam artinya tuh kita disuruh untuk membahagiakan istri kita sesuai kemampuan kita dan penuh kebijakan. Penuh kebijakan nih ya nang kada melanggar larangan Allah tak, kada melanggar larangan Allah tak. Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditegaskan, ujar Nabi bersabda, laula anna Allah sataral mar'ata bil haya'i lakanat la tusawi kafan min turabin. Seandainya Allah tidak menutupi wanita dengan perasaan malu, kan bebinian ini kan biasanya tuh pemalu dia. Seandainya tuh Tuhan kada menutupi wanita ini dengan perasaan malu, misalnya dicabut rasa malu kepada bebinian niscaya dia perempuan tuh lebih murah daripada segenggam debu. Segenggam debu, segenggam tanah tuh dibandingkan dengan perempuan yang tidak punya rasa malu, itu lebih berharga segenggam debu itu. Jadi yang membuat perempuan itu mulia di sisi Allah karena dia punya sifat malu. Sifat malu sehingga dia malu membuka aurat di khalayak ramai, malu bepandir pinaharat lawan laki, malu menampakkan kecantikannya, perhiasannya di hadapan laki-laki lain. Sehingga dengan rasa malu itulah Allah muliakan perempuan itu, Allah hargai perempuan itu. Bahkan perempuan itu, perempuan salihah itu lebih baik daripada laki-laki yang tidak soleh. Jadilah membuat perempuan itu mulia karena ada sifat malunya tuh. Membuat perempuan itu mahal karena ada sifat malunya. Malu berbuat maksiat, malu menampakkan kecantikan dan sebagainya, malu wani-wani laki. Nah, tapi lamun kada ada rasa malu itu dia lebih murah dibandingkan segenggam tanah, segenggam debu. Ada harganya ibaratnya tah. Dan biasanya perempuan atau istri itu tergantung suaminya. Agama istri itu kualitasnya itu tergantung lakinya. Biasanya kayak itu, Bang. Kalau lakinya ini fanatik lawan agama, insya Allah bininya tuh bagus. Menunjukkan perempuan itu fanatik agamanya, itu lakinya tuh bagus. Artinya lakinya itu memadahi. Tapi kalau lakinya kada tapi peduli, lakinya kada tapi menagur, apabila bininya berpian, nama bininya tuh beberang aja. Nah, kan biasanya kayak ini ada kata-katanya, di balik laki-laki yang hebat ada perempuan yang hebat. Jadi kalau katanya di balik artinya di belakang laki-laki yang hebat itu ada istri yang hebat di belakangnya, nang mendukung laki nih sehingga laki ini menjadi orang yang hebat. Nah, kebalikannya kayak itu juga. Di balik perempuan istri yang solihah itu ada laki-laki yang baik gitu nah, yang menjadikan istrinya menjadi istri yang solihah. Kemudian di balik bibinian atau perempuan yang kada tapi bagus akhlaknya, itu di baliknya itu ada laki-laki yang tidak peduli dengan masalah agamanya dan akhlaknya perempuan itu. Jadi kebanyakan perempuan itu tergantung lakinya. Ini
Kebanyakan istrinya nurut apa lakinya. Bila lakinya dipanatik, punya rasa kecemburuan tentang agama, dan hati lakinya gelisah kalau istrinya bebarang hajat menampakkan aurat, insya Allah bininya itu bagus gitu, bagus dikawal oleh lakinya, gaya berpakaiannya, gaya berpandirnya, gaya pergaulannya. Itu laki-laki yang fanatik agamanya akan selalu mengontrol istrinya, akan selalu menegur istrinya karena ia sayang kepada istrinya. Nah itu, maka beruntunglah perempuan-perempuan yang mempunyai suami yang seperti itu. Yang dulunya misalnya sewaktu bujang kada tapi tahu masalah malu nih, tapi sudah belaki, alhamdulillah punya laki yang bisa mengarahkan ke jalan yang baik, lalu bina bagus, binian tuh aja bagus saya, alhamdulillah membisi laki nang kita. Kemudian yang kelima, tugas laki nih juga membimbing sang istri untuk meniti jalan yang baik. Meniti itu menjalani jalan yang baik. Di dalam kitab Raudhatur Rabih, Syekh Ar-Ramli menegaskan seorang suami tidak diperbolehkan memukul sang istri karena meninggalkan salat. Nah, ada pendapat dalam kitab Raudhatur Rabih itu kada boleh jar laki memukul bini karena bini meninggalkan sembahyang, karena itu haknya kepada Allah, ya Allah, bukan hak kepada laki. Paling-paling dipadahi aja. Jadi apabila seorang istri meninggalkan salat, maka sebaiknya sang suami cukup memerintahkan serta menasihati agar dia mau mengerjakan salat dengan baik. Jadi ibaratnya tuh amun bini kada sembahyang, cukup diperintahkan aja, dinasihati aja supaya ini mengerjakan sembahyang dengan baik pula. Maksud dengan baik nih bukan sekadar menyuruh lah, tapi melajari juga. Menyuruh sembahyang kada ilmu salah juga sembahyangnya. Maksudnya melajari hukum fikihnya kayak apa itu nah. Mungkin bisa melajari suruhnya tulah ke majlis taklim belajar rukun sembahyang misalnya di majlis taklim itu diajarkan. Nah kita kada perlu dipukul. Karena artinya kan di sini laki itu juga memperhatikan masalah agama istrinya. Jangan cuma memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, memberikan tempat tinggal aja. Lalu masalah sembahyangnya kan perlu ada kewajiban laki juga nih menyuruh bini ini supaya sembahyang setiap waktu. Bila sampai waktu umanya sembahyang. Nah kita. Keenam, memberikan pendidikan dan pengajaran kepada istri tentang kebutuhan ya keperluan ngaranya dalam melaksanakan agama. Nah, pandang dibutuhkan oleh istri, butuhlah. Maksudnya tentang keperluan istri itu apa? Masalah agama. Ya udu kan gawian hari-hari dah, mandi wajib, sembahyang. Itu diberikan pendidikan kepada bini itu kewajiban laki itu. Melajari semandi wajib kayak apa caranya, niatnya kayak apa, rukunnya apa, rukunnya cibong, sabun jar, banyu jar. Nah lain sembahyang kayak apa caranya. Syekh Atiyah menegaskan seorang suami hendaknya memberikan pengajaran kepada sang istri tentang apa yang menjadi kebutuhan agamanya, seperti taharah. Taharah itu wudu, mandi wajib, itu taharah lah.
Masuk beristinja hari-hari nih gawean hari-hari beristinja umanya harus dengan air mutlak, jangan banyu kopi bebas behera banyu teh itu air kada mutlak. Batu padehi pulang bila bebasuh bahera beristinja bebasuh bakami jangan air nang kana najis. Air kana najis itu ialah air nang kurang daripada 2 kulah keguguran najis. Makanya pianlah kalau di WC, pian misalnya di WC di rumah, amun pian bebak juga tah bak klonarnya na wadah banyu gasan basuh bahera basuh bakami itu kurang daripada 2 kulah. 2 kulah itu yang 216 liter. Kurang daripada 2 kulah itu dianggap sedikit dalam kita pikir dianggap sedikit banyunya tuh misalnya kan 216 liter. Kalau misalnya 215 liter misalnya banyunya dianggap sedikit. Tak gugur tah cacap. Itu banyu itu benajis sudah. Walaupun kada berubah rasanya, kada berubah warnanya, kada berubah baunya. Dicium ada bau teh cacak. Tapi ada teh cacak yang gugur tuh deh. Dirasanya kada ada rasa teh cacak. Banyunya kada berubah, tetap aja putih. Tapi kurang daripada 2 kulah. Itu benajis. Amun benajis itu ada kau lagi dipakai untuk berwudu kada kawa, mandi wajib kada kawa, beristinja kada kawa. Buang aja sudah. Makanya kalau di kamar mandi kalau bebak itu diusahakan ada tutupnya, ditutupi supaya teh cacak tuh kada gugur ke banyu. Mengguru ke banyu bisa. Nah, kalau ulun bak tuh kada pakai. Ulun andaki aja nah selang di kerannya tuh, jadi langsung aja nang buka kerannya selangnya langsung nah. Jar lamun PDAM jalan, malam PDAM gitu nih sampai jam 9 aja lah. Nah, berarti kan harus bersedia tandon di atas tuh bisa menampung banyu. Jadi lamun pakai keran itu kan aman sudah. Kada pacangan kemasukan teh cacak lagi, anak mandi wajib dari situ pakai keran untuk buka. Wudu kayak olah aman sudah daripada teh cacak kalau nang pakai bak. Kon? Bak ubal aja, kada jadi masalah kalau banyu teh cacak itu kan banyu nang kana najis sudah. Namun sekedar membuangi kotorannya kada apa-apa, tapi harus dibilas kena terakhir dengan air mutlak kada jadi masalah. Yang penting yang terakhirnya tuh. Cuman kayak ini aja masalahnya kayak ini. Kan hukumnya haram kita mencolomori awak kita dengan najis. Amun kita bakubal itu kan mencolomori awak kita dengan najis lah. Nah itu kalau dalam kitab fikih itu haram hukumnya kita mencolomori badan kita dengan najis. Contoh misalnya lah kayak itu tadi termasuk kayaknya kan kita tahu sudah najis masuk ke dalam bak itu yang mana banyak itu kurang daripada 2 kulah. Kita simburakan tuh namanya kan mencolomori awak kita dengan najis namanya. Walaupun kena imbahnya dibilas juga jual padangan itu dulu kita teguhin haram. Wahadangan itu dulu kita teguhin haram. Bersengaja mencolomori awak kita dengan najis, banyak tuh kan najis sudah. Walaupun kena dikubal, kena ada dibilas pulang dengan baju mutlak. Jangan pandangan itu dulu. Kita teguhin haram. Kalau bersih panggena imbahnya kan apa dibilas pakai baju mutlak, jangan pandangan itu dulu. Contohnya kayak ini juga lah. Kadang-kadang kita nih bisa juga karena kada tahu. Kita nih pacangan mandi, contoh kayak mandi di Batang. Mandi di Batang. Duduk sudah. Duduk di Batang hendak mandi, hendak mencipuk ke sungai nih. Kemaluan kita hendak kami. Koler masuk ke WC, koler masuk ke jamban. Pak kami hai dalam selawar. Karena rencana kita pacangan mandi juga gini.
Pacangan hilang juga kita simbor, tapi halatan waktu itu kita mencelomori paha kita dengan air kencing kita. Haram hukumnya. Mencelomori diri kita dengan najis kita. Mungkin kita kada tahu, itu kan kita tuh kami dalam salawar. Wah banyak kamihnya nih, karena paha kita, karena landau kita. Wih, walaupun imbahnya kena disimbor, nah habis saya bang najisnya. Cuman waktu itu dulu kita hukumnya mencelomori awak kita dengan najis, hukumnya haram. Jadi lamun kami dalam salawat itu hati-hati ya, jangan sampai karena paha olah. Bebirangkang situ supaya karena kain aja, karena karena kain aja, karena paha. Kalau karena betis seorang, nah apalagi besila kayak ini nah koler kayak jamban, pacangan kali di jualan tahunya jualan kami. Kadang mesti di batang, di kamar mandi gitu. Koler ke WC di kamar mandi sebelah, di WC sebelah. Koler aja seorang ke WC itu kami. Di sini juga kami di dalam selawar. Mbak tuh karena ini kain lalu menyebarai kaminya ini ke paha, ke betis, kan mencolomori najis ke anggota kita. Jadi lamun mbak kami di kamar mandi itu juga oleh ke WC paculai selawar berdangkap di kamar mandi itu kami situ, mbak tuh simburai lagi nang kami kita tuh. Artinya jangan sampai kita pastilah bersengaja mengenakan ke batang tubuh kita. Nah gitu kita lajari juga tuh bini kita, anak kita, apalagi anak kita nang halus, nang ibaratnya tuh hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya tuh kada tahu mengerti. Kita padahi nak bila ikam lah sudah tontong kami di WC, simbur lantainya. WC-nya simbor juana di simbor imbah kami atau imbah istrinya atau imbah tuh lantainya simbor karena kekanakan nih biar apalagi nya belum sunat inya tuh pengkor kayak itu rajin kaminya aja ke situ kaminya lain kayak itu kita sudah bersunat nih kan tanyaman sedikit lurus saja pak kaminya mun kekanakan yang belum bersunat nih kadang-kadang agak pengkor kayak itu ke situ. Iya, nang kita temukan aja kekanakan petunjuk kami buah anjing kita kami mau jejak najis. Nah ya kita walaupun kita tuh masih kecil tapi sudah bakal sedikit kita pada hina kayak bila tontong kami itu disimbur lantainya karena kalau pilihnya kami ini kada tempat sasaran ya ke situ atau pancingnya ke situ najis loh timbul kita kena ki abahnya mamanya anak kami tak jejak najis. Atau tabawa najis kena ke anak kita nang bejejak di lantai nang bekas nang kaminya tak jejak najis tabawa ke pasapan tabawa ke lain-lain. Nah gitu kita pada hijau kita kita gini bisa juga mun ke tempat sasaran kami kasih tuh kamari jadi disimbur lah. Makanya kan kalau kita nih lelakian kami kita nih laki kami kita putih kalau pakai tangan kiri kita nih kita putih kalau kita nih supaya kepalanya tuh terarah ke lubang dan juga bila kita sekedar bakami aja bukan bakami aja amun bahira kan pasti bakami amun bakami belum tentu bahira ini kita nggak bakami aja maka kita betakai di WC itu hendaklah kita menghadapi lubang paham lah pian menghadapi lubang jangan nang kayak kita behira mun kita behira kan lubang itu pasti burit kita yalah karena kotoran tuh pancangan ke situ gina. Tapi kalau kita sekadar bekami aja, jangan posisi kayak behira, bepaling. Arahkan kemaluan kita tuh ke nang ke lubang tuh Pak. Cuman waktu kita bekami menyamping sedikit. Paham lah? Jangan di lubangnya karena di lubangnya tuh ada banyu. Amun kita langsung ke lubangnya itu bisa-bisa percikannya tuh terbulik ke kita.
Jadi menyamping sedikit, contoh misalnya ini lubangnya lah, lubang kloset lah. Nah di sini supaya ada terperancing ke kita punya kami itu menyamping. Nah kayak itu bang, di depan itu di kitab lah. Cuman itu cara menghindari supaya kada najis itu membulik kan ada dalam fikih itu kayak ini. Jangan ya kamu kencing ke tempat yang keras, karena itu akan menjadikan kencing kamu itu terbulik kepada dirimu sehingga dirimu bernajis. Kan kloset itu keras kalau dah, iyalah keras kalau dah, ada lamah kalau dah, dari bahan apa dah yang WC itu. Amun kita berduduk bubujur kayak orang behera tuh, mudi kayak parak benar lawan bisa amun kada berhati-hati bisa terperancing juga. Jadi bepalingnya kita menghadap ke lubang agak jauh sedikit lah, cuman agak menyamping di lubang tuh nah. Jangan di lubangnya, karena lubangnya itu kan ada banyu, mobil banyu itu kita perancing. Nah, lawan diikuti ya, diarahkan aja up, wan. Kayak tawingannya di situ nah, kayak beo. Nah lubang, di sininya ada di lubangnya nih, ada di samping lewat di situ. Diikuti iya juga, namun kita supaya apalagi minta maaf orang pengajongan kada kalam kan diikuti iyalah. Orang pengajongan atas kayak kami ya. Ya harus diikutiin diturunakan kok Pak. Nah, tunduk nang. Supaya terarah. Nah, itu kan di juga termasuk ilmu ya tah. Seperti taharah serta berbagai bentuk kewajiban ibadah lainnya. Banyak kayak lagi yang mandi wajib, yang berwudu, ya lah, sembahyang, puasa Ramadan, kewajiban laki nih, malah jadi bini nih. Makanya laki ini disuruh untuk ilmu fardu ain supaya sudah berilmu kena melajari kepada bini di rumah. Jadi bini itu mau dilajari oleh lakinya, ini kan ada wajib lagi untuk ilmu keluar. Sudah ada lakinya dah, cukup aja lakinya atau melajarinya di rumah, biarnya kan lagi nuntut ilmu ke majlis talim. Lakinya sudah melajari di rumah. Mengenai taharah bersuci nih, iya nang beistinja termasuk berwudu, mandi wajib tuh taharah dah. Hendaklah seorang suami memberikan pengajaran kepada istrinya tentang tata cara mandi sesudah haid, mandi jinabat ya mandi junub, mandi nipas, wudu serta tayamum kita nih pinanya kan tetap pakai pengelola di sini karena banyak aja lagi banyu, walaupun kemarau ada aja banyu kita di sungai lagi masih. Nah, nang tak pakai itu napa? Mandi wajib, mandi haid, mandi nipas, wudu, ya kalau sembahyang. Nah, jadi tata caranya itu nyaman aja dah ya Allah. Menyiapkan air mutlak ya Allah kesan mandi. Beniat niat mandi haid, niat mandi junub, niat mandi nipas. Nang ini kayak ini ya sahajaku mengangkat hadas besar. Itu sudah mencakup penataan niat minta kawa gasan mandi imbah haid, mandi imbah nipas, mandi imbah pengumpul suami istri, junub. Itu multi guna. Nang niat sahajaku mengangkat hadas besar daripada seluruh badanku fardu Allah Ta'ala. Sajaku mengangkat hadas besar daripada seluruh badanku fardu Allah Ta'ala. Nah itu niat mandi wajib, baik mandi tuntung haid, tuntung nipas, tuntung junub. Kan rukunnya dua aja mandi wajib tuh. Niat mengangkat hadas besar, niat deh lawan meratakan
air, mengalirkan air kepada seluruh anggota tubuh sampai liput. Sudah. Itu aja anunya rukunnya. Niatnya pun itu ketika sampai air ke batang tubuh kita. Artinya amun orang mandi bakubo itu kan kuboyakan dulu banyu, sampaiakan dulu banyu kawak kita hanya kita berniat. Kadang berniat berdulu dalam hati saja mau kata dulu besar hanya lupa kuboy kadang itu. Tapi karena akan dulu banyak ke awak hanya berniat saja aku mengangkat hadas, niatnya dalam hati saja aku mengangkat hadas besar. Kalau tak akan lagi sekali juga niatnya itu hendak memulai mengoboinya mulai kepala boleh, mulai samping kanan nggak samping kiri, mulai betis nggak ada apa. Pian teman di jono di sungai, tapi hati-hati pat puntal lah, aja mencolok betis berdahulu kak banyu niatakan saja aku mengangkat hadas besar daripada seluruh badanku fardu Allah Ta'ala. Sudah supaya karena ketahuan nih mengantin mandi junub jadi betis berdahulu kisahnya boleh iya. Mengenai haid dalam kurung menstruasi, hendaknya seorang suami memberikan pengajaran kepada istrinya masalah-masalah yang ada kaitannya dengan haid. Misalnya menjelaskan tentang salat yang wajib diqadha, karena haid ini bisa berkaitan lawan sembahyang. Menjelaskan tentang salat yang wajib diqadha. Sebab seorang wanita yang selesai haid sebelum maghrib hampir keluar darah haid, sekalipun hanya cukup ada lagi waktu asar nih. Sebelum maghrib itu kan masih ada waktu asar, sekalipun hanya cukup digunakan untuk mengerjakan salat satu rakaat, salat asar nih, maka dia berkewajiban mengqada salat zuhur dan asar. Nah gini, mengqada mengaji kita tahu. Contoh bini kita haid ini misalnya berapa hari, ke 3 hari, ke 4 hari, ke 5 hari, ke 7 kan misalnya. Sekalinya hampir keluar darah haid nih paparak maghrib. Berarti paparak maghrib itu masih ada lagi waktu asar. Walaupun seandainya mengerjakan sembahyang asar dapat sarakat aja. Walaupun seandainya ini mengerjakan sembahyang asar dapat sarakat aja karena waktunya sempit. Paparak maghrib di situ ini hampir keluar darah haid. Maka begini itu mandi wajibnya. Sekalinya mandi wajib biarlah bisa 5 menit. Berarti pahadangan ini mandi wajib Allahu Akbar Allah masuk waktu maghrib. Berarti kada sempat tadi sembahyang asar. Cuman habis keluar darah haid masih di waktu asar, di ujung aja waktu asar. Sampai seandainya sembahyang tuh kawas rakaat, cuman karena kalau sembahyang dia karena mandi wajib. Pahadangan mandi wajib cipoy-cipoy azan maghrib. Nah jadinya mandi wajib kan imbah tuntung mandi wajib ya nah ini kita dah sembahyang maghribnya karena masuk bang sudah waktu maghrib sembahyang maghrib 3 rakaat imbah tuntung sembahyang maghrib 3 rakaat wajib mengqada asar mengqada jangan kada diqadha asar dibayari asar dah karena tadi inya ampih keluar darah haid masih ada waktu asar sembahyang asar inya 4 rakaat imbah tuntung sembahyang asar rakaat mengqada ulang satu waktu juhur 4 rakaat karena juhur itu inya kawa di kalau bagi orang yang musafir itu kawa di jamak itu kan mengqada salat zuhur dan asar juhur gak berdulu asar gak berdulu imbas untuk mengerjakan sembahyang maghrib tadi asar gak berdulu kalau juhur gak jadi masalah. Ini banyak kada terperhatikan atau kada tahu sama sekali.
nang inya waktu nang habis keluar darah haid itu deh. Waktu asar mandi wajib, mbak tonton mandi wajib karena sudah waktu maghrib, sembahyang maghrib aja nya. Asar kan dikaganya, tangan Tuhan sewaktu. Zuhur kan dikaganya juga, akibat kada mengaji, kada tahu. Lakinya kada melajari, lakinya berdosa. Tiwas tuh bini kada berilmu. Tapi alhamdulillah sudah tahu ya Allah sekarang nih. Nah itu sama kita sampaikan lawan bini kita, lawan anak perempuan kita kan ini bisa haid. Kalau apa namanya dia habis keluar darah haid di ujung-ujung waktu asar. Amunnya di awal waktu asar kan kau aja mengerjakan di dalam waktu. Contoh misalnya sampai sudah waktu asar Allahu Akbar Allah sampai waktu asar jam 3:15 misalnya lah waktu asar. Nah disitunya habis keluar darah haid, mandi wajib lah. Imam mandi wajib ini mengerjakan asar karena belum lagi masuk waktu maghrib kan ada kisah sembahyang maghrib lagi mengerjakan sembahyang asar aja di dalam waktunya. Nah imba tonton mengerjakan sembahyang asar mengkode juhur sawaktu. Jangan asar aja nanti gawe juhur kada. Juhur digawe juga wajib. Nah, itu karena juhur asar itu kalau bagi orang musafir itu kawa dijamak. Jadi waktu juhur asar mun kayak bedang sanak, mereka berkaitan. Nah, terus demikian juga apabila dia perempuan selesai haid artinya ampih keluar darah haid sebelum subuh. Sebelum subuh itu belum lagi masuk azan subuh. Amun sekarang ini kira-kira lah jam 6 bulan-bulan ini nih. Waktu subuh tuh jam 5 lewat berapa? 5 menit lah. Kira-kira. Iya waktu sembahyang ini kan berputar kada sama. Ada yang jam 5 lewat 10. Pian tahu biasanya waktunya lah. Ini nang hari-hari terakhirnya jam 5 lewat berapa? Waktu subuh masuk kira-kira jam lewat 10 lewat 5 nya kan sama malah di perpulutan waktu sembahyang nih tas songsong anggaplah jam 5 lewat 10 menit. Nah masuk waktu azan subuh. Jadi inya misalnya ampih kalau darah haid di ujung-ujung waktu isya, berarti para masuk waktu subuh. Orang batahrim tuh masih ada waktu isya. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Orang batahrim atau lagi orang mayat nang dia kan belum azan kan. Itu inya misalnya ampih kalau darah haid di situ. Sebelum waktu subuh. Nah, sekiranya waktunya masih cukup untuk mengerjakan 1 rakaat sholat subuh. Apalagi orang mayat itu kan kawa benar. Sekiranya waktunya masih cukup untuk mengerjakan 1 rakaat sholat subuh. Demikian juga apabila dia selesai haid sebelum subuh, sekiranya waktunya masih cukup untuk mengerjakan 1 rakaat salat isya. Kalau lah salat isya itu salah tuh. Maulah belum lagi masuk waktu subuh mengerjakan salat subuh itu salat isya, itu salah cetak aja. Maka dia berkewajiban mengqada salat maghrib dan isya. Nah ya Allah itu gantilah nang salat subuh tadi ganti salat isya, itu salah tulis tak. Nah sekiranya waktunya masih cukup untuk mengerjakan 1 rakaat salat isya, itu bunyinya kayak itu, maka dia berkewajiban mengqada salat maghrib serta isya. Jadi kayak nih bini kita nih haid sekalinya ampih keluar darah haid di waktu isya. Di waktu isya kan isya panjang nih masih
masih ada waktu isya sampai kita sebelum subuh. Sebelum masuk azan subuh tuh waktu isya. Entahnya jam 3 pagi kah, jam 4 pagi kah, jam 1 kah malam, jam 12 malam kah. Contoh di sini kan di kitabnya di ujung-ujung waktu isya. Anggaplah orang mayat mandi wajib. Mandi wajib karena habis sudah keluar darah haid. Imbah tuntung mandi wajib. Belum lagi masuk waktu subuh nih. Kerjakan sembahyang isya di dalam waktunya lah masih gak kerjakan sembahyang isya. Imbah tuntung sembahyang isya di kodok maghrib. Nah maghrib di kodok karena isya ini kalau non maghrib itu kalau dijamak bagi orang musafir jangan isya aja nanti gawe maghribnya di kodok juga. Mun orang kada tahu yang isya jadi gawe maghribnya kada. Padahal maghribnya di kodok juga. Di kodok bukan di kada. Kada tuh ada lalu. Aku mengkada aja sakanya dasar bujur kada digawinya mengkodok membayari. Aku sembahyang dilanggar ya. Jadi ikam sembahyang lah jangan mau anak deh. Imah orang sembahyang dilanggar ya. Soalnya malah bio dasar dilanggarnya sembahyang. Artinya kalau sembahyang dikira mamanya sembahyang dilanggar di musola. Sakanya kada sembahyang dilanggarnya sembahyang. Malah bio. Artinya di kodok bukan di kada. Nah misalnya ninya haratan mandi contoh misalnya mandinya sejam, mandi wajibnya sejam, haratan mandi. Nah masuk kam as-salatu khairum minan naum, masuk sudah waktu subuh. Artinya kan sampai sembahyang isya kah? Nah maka dia imbat untung mandi sembahyang subuh di dalam waktunya. Imbatun sembahyang subuh mengqada isya. Menerangkan karena ampi kalau darah haid tadi di waktu isya masih. Imbatun sembahyang isya mengqada maghrib. Nah, jadi tiga winya waktu itu. Sembahyang subuh dalam waktunya, mengqada isya, mengqada maghrib. Jangan subuh aja isya kada digawe, maghrib kada digawe. Nah, dua ketinggalan sembahyang. Nah, itu wajib juga sampaikan ini kita tuh. Kita masih haid nih menepos lah kalau lagi kalau palingnya mengkoda sembahyang aku bahari kayak itu bang jangan ketinggalan sembahyang dikoda aja banyak dibayari aja ini bahari kada tahu nah dibayari aja bahari itu ketinggalan sembahyang karena kada tahu. Demikian pengertian minimal yang harus diketahui oleh kaum wanita. Artinya lakinya belajar ini. Sebagaimana ditegaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, keterangan dalam kitab Ihya yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Amun inya misalnya ampe keluar darah haid nang di waktu subuh, misalnya azan subuh azan subuh hanyarinya keluar habis keluar darah haid, inya mandi wajib sembahyang subuh aja sewaktu kada mengqada isya. Kenapa? Subuh di isya kada kalau dijama mengqada menggawe subuh aja. Amun inya nih sampai kalau darah haid masuk sudah waktu subuh mandi wajib inya sembahyang subuh aja nya kada mengqada isya. Karena subuh kada kawa dijama lawan isya. Amun inya misalnya ampe kalau darah haid di waktu zuhur. Waktu zuhur itu kan mulai gelincir matahari sampai waktu asar. Ya anggaplah misalnya jam 2:30 itu masih ada waktu zuhur lah. Inya misalnya ampe kalau darah haid situ mandi wajib sembahyang zuhur nya. Kada mengqada subuh. Karena zuhur itu kada kawa dikaitkan dengan kada kawa dijama dengan subuh, zuhur aja. Jadi di kodok waktu sebelumnya tadi apabila kalau ampi keluar darah haid di waktu asar atau di waktu isya. Itunya kena imbat untung mandi wajib menggawi asar kalau masih ada waktu asar sembahyang asar dan mengqada zuhur, paham lah. Nah, orang yang ampi kalau darah haid di waktu isya
Mandi wajib, menggawe isya, mengqada maghrib. Karena maghrib kawan dijamak dengan isya. Misalnya bang inya sampai kalau darah haid di luar waktu salat. Di luar waktu salat tuh biarlah mulai timbul matahari. Timbul matahari itu habis sudah waktu subuh. Waktu isyraq tah. Mulai timbul matahari sampai gelincir matahari itu di luar sembahyang. Jam 6 ibaratnya jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Itu di luar sembahyang lah. Amun inya sampai keluar haid di situ mandi wajib aja nya. Kan digawe sembahyang karena juhur belum sampai lagi. Belum lagi waktu juhur kada digawe. Nya di luar sembahyang tuh. Kada denang digawe sembahyang. Karena inya sampai keluar darah haid di luar waktu sholat. Itu kan luar waktu sholat itu di luar waktu sholat yang wajib. Mulai timbul matahari sampai gelincir matahari waktu zuhur itu antaranya itu di luar waktu sholat. Jadi misalnya mandikin bebinian haid ini kada wajib yo segera. Inya mandi itu kesan sembahyang. Seandainya inya tak sampai kalau darah haid jam 8 pagi lah. Inya kada apa-apa menunda mandi wajib. Kayak aja seorang mandi ya bila hendak nang waktu sembahyang zuhurnya mandi ya kada apa-apa. Nya kada wajib menyegerakan mandi wajibnya. Wajib menyegerakan mandi wajib itu apabila sudah sampai waktu sholat. Karena mandi wajib itu gasan sembahyang. Nah kayak itu. Ingat sedikit lah. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan keseberatan. Selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك أعداءك أعداء الدين اللهم أهلك الكفرة واليهود والنصارى والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف اللهم خالف بين كلماتهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وفل حدهم ونكس أعلامهم ورد كيدهم على نهورهم الله أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصرنا إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرنا إخواننا المسلمين في كل مكان وأصلهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ulun menyampaikan